1, 2, 3. Saya lah eling pemirsa. Pemirsa, inilah pesan dari Mas Edi Ros. Kan gitu ya, Pak. Ros Music Foundation. Jadikan tontonan untuk tuntunan. Dan jangan tuntunan jadi tontonan. Bener kan? Bener kan? Nah, sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Coba dengarkan aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Edi Ros, Mas Madun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini kita ngobrol-ngobrol santai di sini di podcast Ngonsentrika, dan tentunya di sini kita membahas tentang Ros Music Foundation yang selalu eksis di Kabupaten Jepara. Dan kita sendiri juga menyaksikan ya, Ros Music Foundation ini memang eksisnya sangat luar biasa di berbagai tempat. Kalau yang punya hajat, kalau nggak pakai Ros Music Foundation kayaknya kurang greng gitu ya. Dan saya sendiri juga sudah menyaksikan di berbagai sudut kota di Kabupaten Jepara, di mana itu ada hajatan, di situ ada Ros Music Foundation. Dan semoga ini terus menerus bisa membuat nama Jepara semakin melambung. Dengan kiat-kiat yang dilakukan, dengan tema-tema atau trik-trik yang sudah ditentukan dari masing-masing anggota Ros Music Foundation. Ini membuat Ros Music Foundation berbeda, punya warna begitu ya, kalau kita menilai. Seperti apa kira-kira dari Mas Edi ini, kan seorang ownernya. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu, mulai dari kapan berdirinya, kemudian seperti apa gerakannya sehingga sampai maju pesat seperti sekarang ini. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Ya, yang jelas untuk berdirinya itu udah lama banget, sekitar 2002 ya. 2002 itu, tapi kita masih bahasa Jawanya agak damblek, tidak kenal sama apa namanya birokrasi atau legalitas. Iya. 2002 itu masih belum berizin maksudnya. Berizin. Mulai 2007 kami udah mengajukan mengurus perizinan. Terus tanggal 2000, ya tepatnya tanggal 9 Agustus 2001 itu kami melegalitaskan atas nama CV, Mbak. Jadi 2021 ya. 2021 sudah CV. Jadi Ros Music itu udah enggak termasuk istilah yang masuk dalam dunia musik, tapi yang jelas enggak semata-mata ke musik saja. Udah menyeluruh di situ. Menyeluruh, ada entertain termasuk musik, ada olahraga, ada sandang pangan, di situ ada semua di situ. Jadi kami memang bergeraknya di semua lini, gitu ceritanya. Melayani semua lini, betul. Tidak hanya di musik saja. Itu semenjak mulai 2021. Betul, termasuk olahraga juga. Termasuk olahraga juga di situ dilayani. Siapa yang membutuhkan bantuan dari Ros Music Foundation? Oke deh, pokoknya siap gitu. Betul, karena sudah CV. Ya, sudah CV dan legal. Legal. Oke. Mungkin dari Mas Edi juga bisa menyampaikan pergerakannya di bidang apa saja sih? Yang jelas kalau di dunia entertain jelas show, jelas show. Terus kita kerjasama sama Recording Jakarta juga pernah, sama artis yang terkenal dan penciptanya, sama Auma Record, termasuk pernah kerja sama Mas Obama, pencipta lagu sayang, opo kue kru, Via Valen.
pernah di situ kerjasama. juga andil di sini Rose Music Ya. Foundation ya. Jadi di situ kami Bikin jadi bikin acara dan disupport sama beliau-beliau yang ada di Jakarta dan pencarian bakat pada waktu pencarian bakat. Iya iya. Di salah satu hotel di Jepara gitu loh. Jadi di situ Di situ Rose Music membantu mulai dari kecil sampai mereka sudah heboh. Kebutuhan mereka apa, Rose Music di situ ada andil di situ ya. Sudah punya teman-teman yang jadi pencarian bakat, sudah punya single, sudah masuk TV apa, sudah masuk. Ih, Ngeri. keren, ngeri ya. Aku juga ngeri loh itu loh. Iya, jangan Gitu. bikin kaget. Aku ngeri loh. Iya. Gini Mas Edi ya, kalau kami melihat sosok dari Mas Edi dulu dengan sekarang ini jauh berbeda ya. Sekarang ini banyak punya prinsip-prinsip yang keren begitu dalam membangun manajemen ini sangat bagus. Kemudian tadi ada sandang pangan, kemudian ada legalitas yang di situ menyeluruh. Kalau saya melihat dari latar belakang Mas Edi yang dulu nggak seperti ini kan kaget saya ya. Gitu ya? Karena berteman dan bersaudara dengan Mas Edi kan sejak dari dulu. Betul nih. ya. Ini dari awalnya seperti apa kok tercetus ide-ide yang keren kayak gini Mas Edi? Yang jelas kami itu bicara sama masalah hati, Mbak. Jadi kami berteman sudah tidak lagi. Tapi jangan salah lo ya. Kalau kita berteman itu seperti itu ya, seperti kita sama saya sama Mbak Dinda ya. Tapi kalau saya cari saudara, Mbak. Oh. Cari saudara. Di sini sistemnya cari saudara. Cari saudara dan bicaranya bukan dengan mulut saja tapi dengan hati. Jadi kiat saya yang jelas untuk merambah untuk sampai segini ya pakainya hati memang. Ya contoh ya Mbak ya. Kalau di manajemen Rose itu ada family kumpulan family. Bahasa Rose sekarang family. Rose family, bahasa sekarang family gathering lah. Oh, yeah. Dan diwajibkan harus istri-istri dari pemain-pemain musik itu dan anaknya itu wajibun gitu. Wajibun tuh harus diajak gitu. Iya, dalam sekali tempo ada perkumpulan kayak gitu, iya, ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah Iya. gitu. Berarti kalau ada perkumpulan ke rumah-rumah kayak gitu berarti ketika ada pemasukan, ada pengisian kas gitu. Ada dana kas untuk acara-acara seperti itu ya. Yang jelas kami setiap ada event, contoh ada outbound, ya outbound atau musik sendiri, live musik, ada EO, ada WO, pasti menyisihkan, Mbak. Jadi di situ kami ada kas, ya tadi kami itu merangkul atau menjumlah total ya. Kalau buat beli bis 1 hari bisa, Mbak. Wah, beli bis 1 hari loh ya. Maksudnya sewa. Beli bis 1 hari oh, bisa. untuk sewa bis 1 hari bisa ya, dana kas itu Dana ya. kas itu. Tidak beli ya. Ya, tidak beli. Iya, iya, iya. Jadi kalau bis besar kan lumayan ya, Mbak ya. Lumayan ya Kalau harganya. kelas organisasi desa ya, kita kan bisa sampai segitunya. Jadi alhamdulillah dengan hati itu tadi, sampai merambah kemana-mana, sampai kenal orang Jakarta atau yang mana bisa menyaksikan event yang notabene-nya seperti TV itu ya alhamdulillah dengan hati. Di situ malah pada waktu itu non budgeting ya kayak bener non budgeting. Jadi makanya yang bergerak itu perjuangan ya. Perjuangan. Dan pas pandemi itu malah. Pas pandemi. Bagaimana cara kita untuk pandemi ini teman-teman itu tidak tidak drop, tidak diem, tidak diem. Nah, itu kita menggunakan fasilitas yang teman-teman. penting obah ya. Obah gitu. Cita Iya, gitu. iya, Dengan konsep bagaimana sedemikian rupa tidak menyalahi prosedur pandemi. Di sini saya tertarik dengan yang disampaikan Mas Edi tadi, menyebutkan ada sandang pangan. Apa itu? Ya, yang jelas sandang dan pangan. Kalau sandangnya kami ada sebuah anggota sudah mempunyai butik dan itu difasilitasi dengan CV kami gitu loh. Jadi untuk harga jual atau yang lainnya mungkin bisa atau masalah administrasi itu bisa berhubungan dengan kami Rose Management di situ. Iya, jadi butik itu bekerja sama dengan Rose Music Foundation gitu. Perizinannya, kelegalitasnya pakai itu ya. Nah, untuk masalah pangannya memang kami ini baru bergerak di bidang peternakan yang jelas pada kambing. Tapi di posisi ini kami tetap berusaha untuk
bagaimana caranya teman-teman bisa eksis di situnya. Iya. Jadi memelihara atau ternak kambing, nanti hasilnya dijual untuk seluruh anggota. Iya. Ini menginspirasi loh ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya baru ini saya mendengar sebuah CV di situ bergerak di bidang IO, WO, musik dan lain sebagainya, dan ada sandang pangannya juga. Ya, yang jelas bukan CV-nya ya, Mbak. Kalau boleh meluruskan, orkes dangdut misalnya. Orkes dangdut gitu ya. Dan di sini Mas Edi di keorkesan dan kendangdutan Kabupaten Jepara kayaknya dituakan ya. Enggak, diketuakan. Kalau dituakan bahaya. Maksudnya? Kalau saya kan enggak tua-tua amat sih. Tua lah. Nah, kalau diketuakan boleh. Kalau dituakan jangan. Saya menolak tua, Mbak. Menolak tua. Baik Mas Edi. Terima kasih penjelasannya Mas Edi sebagai opening statement tentang Rose Music Foundation ini bergerak di bidang apa saja dan berkecimpung seperti apa saja, pengalamannya bagaimana. Saya mau beralih ke Mas Madun, atau kalau di kampung Sinanggul biasa disebut Gus Madun ya. Mas Madun, di sini saya enak aja panggil Mas Madun. Mas Madun di sini sudah lama bergabung di Rose Music Foundation. Mungkin bisa disampaikan kapan mulainya, pengalaman-pengalamannya seperti apa. Kemudian ketika bergabung dengan Mas Edi Rose Music Foundation ini, apakah banyak gemblengan, Mas Edi mungkin galak atau honornya kurang sehingga Mas Edi ini perlu dikasih sentilan atau bagaimana? Mungkin Mas Madun bisa testimoni di sini, sosok yang mungkin bisa membuktikan Rose Music Foundation itu kayak gimana gitu. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Saya mulai bergabung dengan Rose Music ya itu mulai 2010-an. Tapi bukan sebelumnya itu juga sudah merambah di musik dangdut, tapi tidak dengan Rose Music ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang dari tahun 2010 sampai 2025 nyaman-nyaman saja, indah-indah saja. Alhamdulillah. Yang penting komunikasi kita selalu terjaga. Lancar, iya. Nggak pernah ada pengurangan honor gitu ya? Ya, bukan pengurangan honor. Jadi jujur di depan, Kak, ini ada dana sekian. Mau nggak? Mau nggak? Ayo diangkati. Tapi kita cari berkah itu tadi. Alhamdulillah dapat rezeki dari yang lain. Jadi dari gini audien. Mbak, kalau Rose itu cari berkah, bukan cari materi. Jadi materi kita nggak munafik ya. Yang jelas materi kita butuh pasti, tapi kita nggak semata-mata kita main musik harus dengan materi, tidak. Tapi yang namanya orang bekerja di situ materi pasti akan menyusul juga kan. Betul. Iya. Gitu Mas Madun ya. Jadi dari Rose Music Foundation ini nggak ada masalah apa-apa gitu ya, honor lancar gitu ya. Mungkin pernah disinggung-singgung selama bertahun-tahun ya bergabung ini, pernah tersinggung dengan ucapan-ucapan Mas Edi yang kadang galak atau bagaimana? Itu namanya apa namanya? Karena piring, saya tahu loh Mas Edi kalau pas galak kayak piring, gelas kalau dikumpulin aja kelitak-kelitik, apalagi manusia. Dan menyatukan dua hati itu aja tidak gampang, apalagi hati banyak sekali dari anggota. Saya yang saudaranya dari kecil sampai sekarang pernah dimutungi berkali-kali loh Mas Edi ini. Itu wajar-wajar. Nah, ini Mas Madun kayak gimana? Ya, kita sikapi saja, namanya manusia punya karakter masing-masing. Kalau kita tidak memakai ego kita sendiri, nah, jenenge dulur ya, kembali ke dulur lagi kan gitu. Iya. Yang penting intinya adalah kita cari solusi bareng-bareng, kita kerja bareng, mencari berkah itu tadi. Jadikan perbedaan sebagai kebersamaan. Gitu loh. Baik, Mas Madun, ini kan MC dari Rose Music Foundation. Kalau semisalnya ini tiba-tiba trouble, Rose Music Foundation ada job, pingin menggunakan Mas Madun sebagai MC-nya, tapi ternyata Mas Madun nggak bisa gitu. Gimana Mas Madun menyampaikannya? Sehingga supaya Mas Edi nggak ngamuk gitu loh. Karena memang sifatnya freelance kerja kita, tidak terikat. Kalau dangdut zaman dulu ada grupnya gitu, bawa musik sendiri-sendiri, itu ada yang menjamin lah istilahnya kesejahteraan hidup sehari-harinya, itu ada yang menjamin. Tapi kalau sekarang sistemnya kan freelance. Jadi kalau kita memang sudah ada
job dari orang lain ya, meskipun kita notabene-nya di situ tertera bahwasanya saya itu MC dari Ros Musik, ya tidak bisa, tetap saya ikut orang lain. Cari yang kan lain, gitu, cari MC lain ya begitu ya. Oh dari iya Mbak, Ros Musik. hampir lupa itu ya. Gimana Mas? Kalau di manajemen Ros itu ada MC 3. Nah, kok lupa. Jadi MC-nya 3. Ada cadangan-cadangan. Cadangan. Terus player 2. Ya terus tukang kendang 1, melodinya 1, tukang syutingnya ada 2 ya kayaknya. Soundnya ada 2. Untuk seksi pelengkapan ada 1. Jadi komplit di situ. Jadi seandainya ini nggak bisa, berarti saudara yang 1, saudara 1 nggak bisa, saudara yang 1, gitu. Jadi alhamdulillah, kalau memang benar-benar nggak bisa, ya udah kita bebaskan. Di MC ini sendiri oleh Mas Edi. Jangan. Tapi tetap Mbak Dinda, tetap diprioritaskan Diprioritaskan ke saya ke dulu. saudara. Kan? Nah, ini tanggal Ini ada sekian. ini. Oh, aku udah ada kolongan, udah ada job lain. Berarti dia kan cari alternatif kan gitu Mbak Dinda. Gimana sih cara supaya komitmen tidak ada hal-hal yang mengganjal di Ros Musik Foundation, Mas Madun? Tidak mungkin itu. Tidak mungkin, pasti di suatu komunitas atau suatu perkumpulan ya, itu pasti ada kendala. Nah, ya kita bagaimana sebijak mungkin menyikapi hal-hal tersebut biar tidak terjadi perpecahan, gitu saja. Intinya komunikasi kita jalin ya, saling mengasihi karena kita memang sudah terikat dalam keluarga kan gitu. Betul. Mengasihi karena terikat dalam keluarga. Tadi ada Ros Family. Mas Madun gimana dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Ros Family juga? Maksudnya gimana itu? Ya ikut apa enggak, atau kemudian ketika Mas Madun masuk di Ros Family dengan istri dan anak diajak di situ tetap lancar, apa ada masalah-masalah begitu karena saking banyaknya dan saking lamanya begitu loh? Ya tetap ikut. Ikut ya. Ikut, tetap aktif semuanya. Karena kebetulan alhamdulillah di Ros Family itu atau di Ros Foundation itu saya yang paling tua. Gitu. Saya yang paling tua tapi yang paling muda. Iya. Ini yang dituakan. Ini yang diketuakan, bukan diketuakan. Bukan diketuakan. Yang namanya tadi ya Gus Madun itu tadi sampai dipanggil kayak gitu ya, karena saking dituakannya ya. Iya. Baik, terima kasih Mas Madun. Kembali ke Mas Edi, dalam menjalin kekompakan dan chemistry di Ros Musik Foundation ini tidak mudah ya kalau kami melihat karena saking lamanya. Tapi ternyata pun sampai sekarang masih tetap berdiri tegak, bahkan semakin maju. Kiat-kiatnya apa itu, trik-triknya sehingga bisa chemistry-nya dapat gitu loh, Mas Edi? Kalau saya mengawali dengan kalimat gini, Mbak. Ros itu sebuah bunga mawar, yang artinya kalau bahasa Jawa itu mawarna-warna. Nah, mawarna-warna itu ada berbeda-beda tapi wangi, Mbak. Mawar itu kan wangi. Nah, makanya di situ kami, trik saya yang pertama, bukan trik ya, acuan kami untuk menyatukan mereka-mereka yang berbeda-beda itu dengan hati, dengan keindahan, dengan dengan hati yang jelas, dengan hati yang jelas, biar mereka sadar atau gimana yang jelas kayak gitu. Makanya saya pribadi, piye carane teman-teman itu walaupun itu berbeda, mau warna-warna pemikirannya, mau warna-warna rupane, tetap satu tujuan yaitu lillahi ta'ala. Gitu ya. Pernah nggak itu ada gap terus kemudian ada selisih gitu? Pernah sih, banyak banget. Banyak kejadian ya. Banyak kejadian. Pernah ada yang cara bahasa Jawa ini mutong, kadang nggak ada. Oh iya. Ada. Tapi gimana solusinya? Solusinya biarkan dulu karena dia baru marah. Gitu ya. Kalau sudah, hai kakakku, sayangku, ayo dong ngopi-ngopi. Balik lagi. Berarti kalau lagi marah dibiarkan dulu, didiamkan. Atau yang jadi pak utama itu malah istrinya. Bojomu jangan yo. Gitu. Ya, itu caranya supaya semuanya damai, nyaman, kondisinya juga tetap stabil sampai sekarang. Kemudian bisa disampaikan mungkin ada hal-hal yang job-job yang mungkin kurang pas gitu, kemudian orangnya kurang puas begitu selama ngejob, atau mungkin trouble di tengah-tengah ngejob gitu, Mas Edi? Yang jelas komunikasi, Mbak. Dan alhamdulillah kalau kita persentase di 100%, kami itu baru 0,5% saja yang seperti ada kekecewaan atau apa. Tapi alhamdulillah masih dikasih bonus. Gitu.
dikasih bonus. Dikasih bonus. Maksudnya dikasih uang tips. Oh, uang gitu tips. Ya. Jadi Ya. walaupun di kesepakatan kami ada si A, si B, si C artisnya seandainya itu tidak sesuai dengan konsep, berarti itu kan sudah menyalahi atau trouble ya. Tapi alhamdulillah di situ bagaimana kami bisa mengeksplor kreativitas seni kami ya toh, untuk untuk si yang punya hajat itu, dan mereka alhamdulillah puas, dan sering kita dapat yo saweran, yo bonus, yo itu ya, jadi keuntungannya malah di situ ya. Iya, penting komunikasi Mbak. Yang jelas kalau trouble job dalam segi sama si punya hajat itu atau event itu memang komunikasi. Ada aku dibatal lagi biduan seandainya ya, biduan pada hari H untuk ini wes maino. Penting komunikasi, enggak aja diem nanti terus gini nggak potong. Dan alhamdulillah sampai beberapa puluh tahun ya kami di atas panggung nggak pernah ada potongan. Nggak ada potongan sama sekali, makanya saya bilang tadi aman ya berarti. Aman. 0,5% Raono ya. Aman berarti. Iya, untuk menjaga aman itu tadi ya, kalau kita melihat ya di Kabupaten Jepara image musik, terlebih image dangdut ini kan negatif. Banyak yang mengatakan negatif, dan bahkan banyak yang melarang ra usah nanggap dangdut. Dangdut iku apa sih? Nanggap rebana wae sing jo sing apik, islami. Ra usah nanggap dangdut karena dangdut itu mengundang ini image negatif kan. Untuk membuang hal-hal seperti itu dari Rose Music Foundation mungkin ada kiat-kiat khusus supaya image yang negatif-negatif itu lama-lama akan memudar. Sehingga dangdut di Kabupaten Jepara atau musik di Kabupaten Jepara, baik itu genre dangdut ataupun genre apapun, itu image-nya untuk yang negatif berkurang, bahkan bisa hilang. Sehingga kita bisa menikmati musik itu dengan nyaman, enak gitu, Mas Edi. Ya, gini Mbak, kalau untuk membenahi itu semua kita harus istilahnya bebenah dulu di hati kita, di diri kita sendiri, mengawali dari kita diri sendiri, yang jelas seperti itu. Dan Rose Music itu memang berawal dari ziarah makam Sunan yang ada di Jepara, di Mantingan Mbah Kalinyamat dan lingkupnya. Dari situ, dimulai dari situ kami sudah mempunyai komitmen sama teman-teman semua. Ada komitmen dan aturan ya berarti. Ada aturan sendiri. Kalau di atas panggung non alkohol. Oh gitu. Non alkohol. Harus pakai aturan kayak gitu ya supaya bisa memusnahkan hal-hal yang negatif ya. Di samping kita ziarah, mereka sudah eman-eman ziarahku, eman-eman seandainya kayak gitu ya. Tapi di posisi itu kita sudah punya komitmen, satu, non alkohol. Kalau seandainya ada teman yang ngasih, seandainya ada teman yang mau ngasih dari bawah ya seandainya ya. Kok sampai teman terminum, komitmennya harus dipotong, gajinya, honornya, itu. Jadi apapun kita memang kalau pengen menegakkan honor bahasa Jawa ini tegel-tegel sidik gitu kan. Walaupun dan itu sudah berlaku juga. Sudah berlaku. Dan alhamdulillah itu sudah berlaku. Akhirnya bisa bagus ya. Alhamdulillah gitu. Potong honor habis dia bawa pulang. Dan seandainya saya naturalisasi atau mendatangkan pemain lain, saya juga ngomong Rose Music non alkohol. Oh, berarti ketika ada pemain-pemain pocokan gitu bahasa Jeparanya ya, itu sudah dikasih warning gitu dari awal. Betul. Ini Rose Music non alkohol ya. Jangan pakai alkohol. Ya, seandainya ada biasanya dan semoga yang melihat ini nanti baik tuan rumah atau yang lain tidak ngasih botolan ke atas panggung. Ada wanti-wanti kayak gitu. Kalau seandainya ya, ini wanti-wantinya saya seperti itu gitu. Nah, di situ kalau seandainya itu terjadi, kalau semain sama Ros, bilangnya saya gini, gowo mulai ijolno sego goreng. Dolen jolno sego goreng kanggo anak-anakmu. Iya. Kalau saya seperti itu. Jadi untuk pangeling-eling kowe di keluarga, punya anak. Itu kan ibaratnya kayak gitu bahasanya itu. Itu kan kalau secara gandeni seperti itu, tapi kan saya nggak mau ganden gitu. Iya. Maksud lah ya, mereka pasti tahu lah dengan kalimat kayak gitu, tajam kayak gitu. Iya. Dan di sini Rose Music Foundation maju sampai sekarang. Mungkin ada kiat-kiat khusus sehingga bisa bertahan sampai sekarang. Yang jelas untuk masalah kiat-kiatnya, satu memang dari hati, kita berjalan dengan hati, dengan persaudaraan untuk
di dalam organisasi itu, keluarnya kita tidak matok job. Oh, maksudnya tidak matok harga. Enggak matok harga. Oke. Yang penting dari teman-teman kita tercukupi dengan standarisasi. Walaupun tidak ada standarisasi itu musisi, ada PL melodi harus sekian, player harus sekian, seandainya kan belum ada kan sampai sekarang. Penting teman-teman sudah ada standarisasi untuk bisa dibawa pulang. Gitu ya. Jadi nggak harus. Caranya gimana menyampaikan dengan tidak mematok harga? Kalimatnya seperti apa ke klien itu? Nah, bahasa saya seandainya Mbak Dinda, Mas Edi, aku pengen mantu, punya hajat kan gitu ya. Mbak Dinda punya uang berapa, punya gitu. dana berapa? Dana saya cuma 1,5 juta. Ya. Oke, bisa. Speakernya speaker aktif gitu. Oh gitu, penyanyinya satu tugel gitu. 500 tugel gitu. Ono rembuke gitu. Ya. Penting ada komunikasi ya, Mbak. Jadi enggak jujur pernah kami sampai 10 juta ya, Kak? Pernah. Oh, sampai 10 juta pernah. Pernah up itu pernah. Tinggi banget itu. Iya, karena si punya hajat itu memang request penyanyi ini, Sonya ini harus ini, panggung ini. Oh, panggung gede. Iya. Penyanyinya minta 5. Karena itu request. Secara otomatis juga vokalis kalau sudah punya nama kan dia punya masa kan dari perizinan pun kan ikut naik. Iya. Dengan Rose Music Foundation ke depan pasti ada harapan-harapan dan keinginan-keinginan dari Mas Madun pun ataupun dari Mas Edi, dan mungkin hal-hal yang belum tercapai di sini bisa disampaikan di sini untuk promosi Rose Music Foundation kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Jepara khususnya dan se-Indonesia bahkan sedunia, karena ini di podcast nanti masuk di YouTube. Ya. Silakan Mas Edi dulu. Mas Madun dulu aja deh. Mas Madun dulu. Yang tua. Nah, Mas Madun dulu, harapan, keinginan atau keinginan yang belum tercapai dan pingin Rose Music Foundation ini semakin maju, semakin membahana, melambung tinggi. Monggo, Mas Madun. Ya, harapan dari saya pribadi, khususnya untuk saudara-saudara saya yang di Rose Foundation, ya Rose Music Foundation, kita tetap jalin silaturahmi, jalin komunikasi. Ada masalah kita pecahkan bersama, dan harapan ini untuk khususnya dangdut di Kabupaten Jepara, umuman di Indonesia ya, semoga tetap aman-aman saja sehingga para pekerja seni bisa bekerja dengan nyaman tanpa ada insiden atau halangan suatu apapun. Amin. Semoga semakin maju. Amin. Terima kasih Mas Madun. Mas Edi? Saya hanya satu kalimat. Jadikan tontonan dangdut itu jadi tuntunan. Jadi jangan tuntunan jadi tontonan. Jadi hilangkan perasaan yang negatif di atas panggung untuk khusus dangdut ya. Khusus dangdut, hilangkan perbuatan negatif yang ada di atas panggung, karena kita adalah tontonan. Dan jangan, sekali lagi, tontonan jangan jadi tuntunan jadi tontonan. Lah sing ngene iki sing maring eling. Ya toh? Karena salah jadi eling. Tontonan jadi tuntunan. Iya. Oh, mau salah. Jangan jadikan panggung tuntunan sebagai tontonan. Tuntunan sebagai kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi. Satu, dua, tiga. Jangan tuntunan jadi tontonan. Jadi kayak jangan ta. Ayo tuntunan jadi tontonan, ngono ayo. 1, 2. Yuk. 1, 2, 3. Jadikan tontonan sebagai tuntunan. Jadikan tontonan jadi tuntunan. Jangan jadikan tuntunan jadi tontonan. Belibet tak? 1, 2, 3. Lah eling pemirsa. Pemirsa, inilah pesan dari Mas Edi Rose. Kan gitu ya, Pak. Rose Music Foundation. Jadikan tontonan untuk tuntunan. Dan jangan tuntunan jadi tontonan. Bener tak? Betul.
Beneran? Nah, ngono lho. Pesan saya terakhir itu. Assalamualaikum. Jadikan tontonan jadi tuntunan Nah. dan tuntunan jadi tontonan. Tontonan. Terima kasih Mas Edi dan Mas Madu. Semoga bermanfaat untuk kita Amin. semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh terpaksa aku menyanyi menghadap sang tua bermula